Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang top international financial market. Nama saya Giovanni Buta Pratama, NIM F1320043. Tujuan pembelajaran menjelaskan latar belakang dan pemanfaatan pasar keuangan, pasar nilai tukar, pasar uang internasional, pasar kredit internasional, pasar obligasi internasional, dan pasar saham internasional oleh multinational corporation. Pada bab ini saya akan menjelaskan ada 4 poin, yaitu latar belakang, motif menggunakan pasar keuangan internasional, pasar yang digunakan untuk multinational corporation, dan uh, perbandingan perbandingan pasar keuangan internasional dan bagaimana pasar keuangan mempengaruhi nilai multinational corporation. Latar belakang kita masuk ke latar belakang. Perkembangan bisnis internasional pada saat ini menyebabkan banyak keuangan internasional berkembang dengan sangat pesat. Para pemain di bisnis internasional ini umumnya adalah multinational corporation. Tujuan utama dari MNC adalah memaksimalkan profit. Para manajer multinational corporation harus memahami pasar-pasar apa saja yang ada di dalam pasar keuangan internasional, sehingga mereka dapat menggunakan pasar-pasar keuangan internasional yang ada untuk memfasilitasi transaksi bisnis internasional mereka dan meminimalkan risiko atas perubahan-perubahan yang terjadi. Karena biasanya multinational corporation memiliki subsidiaries di berbagai negara, sehingga dibutuhkan pasar-pasar yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam hal pembiayaan modal kerja, pembagian dividen, ekspor impor, dan masih banyak lagi. Keberadaan pasar yang tidak sempurna menghalangi integrasi pasar yang menyeluruh. Akibat investor dan kreditor berusaha untuk memanfaatkan karakteristik khusus untuk membuat pasar asing lebih menarik dibanding pasar domestik. Hal inilah yang menimbulkan arus dana internasional dan menghasilkan perkembangan pasar keuangan internasional. Dalam melakukan kegiatannya, multinational corporation, khususnya manajer multinational corporation, harus peka terhadap perubahan nilai tukar mata uang negaranya dengan negara lain. Manajer multinational corporation harus paham dan benar-benar menguasai faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam perubahan nilai kurs, sehingga mereka dapat mengantisipasi perubahan nilai kurs dan meminimalkan risiko perubahan nilai tukar valuta asing. Next. Kita masuk ke motif menggunakan pasar keuangan internasional. Adanya batasan-batasan buat membuat pasar aset real atau aset keuangan tidak dapat berintegrasi secara sempurna. Batasan-batasan tersebut antara lain perbedaan pajak, biaya masuk, kuota, sulit berpindahnya tenaga kerja, perbedaan budaya, perbedaan plafon keuangan, dan biaya komunikasi informasi yang cukup tinggi antar negara. Namun, adanya batasan ini juga memberikan peluang yang dapat menarik kreditor dan investor asing. Adanya batasan seperti di atas membuat kondisi perekonomian suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Keunikan perekonomian dari suatu negara yang memberikan keuntungan akan menarik kreditor dan investor asing untuk berusaha di negara tersebut. Hal ini menciptakan rasionalisasi pasar keuangan. Berikut adalah motif untuk memberikan motif untuk menggunakan pasar keuangan internasional. Di sini ada 2 poin, yaitu beberapa motif untuk memberikan kredit dalam pasar asing. Yaitu yang pertama ada tingginya tingkat suku bunga. Beberapa negara memiliki kekurangan dan dana pinjaman sehingga menyebabkan tingkat harga di negara tersebut menjadi tinggi. Lalu yang kedua ada taksiran kurs mata uang. Pada umumnya kreditor akan memasukkan modalnya pada negara di mana mata uangnya diharapkan akan menguat terhadap mata uang kredit tersebut. Kreditor akan memperoleh manfaat saat mata uang utang menguat terhadap mata uang kreditor. Dan yang terakhir ada diverifikasi internasional, yaitu manfaat dari diverifikasi internasional adalah dapat mengurangi kemungkinan
kebangkrutan para peminjam secara bersamaan. Jika negara-negara yang diberikan pinjaman cenderung memiliki siklus usaha yang berubah, maka diverifikasi tersebut akan kurang menguntungkan. Lalu poin kedua, ada motif untuk meminjam dari pasar asing. Yang pertama, ada tingkat suku bunga yang rendah. Beberapa negara memiliki pasokan dana yang cukup besar sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang relatif rendah. Peminjam akan berusaha untuk meminjam dana dari kreditor pada negara tersebut karena suku bunga yang lebih rendah. Yang kedua, ada taksiran kurs mata uang asing, yaitu apabila mata uang lokal akan terdepresiasi terhadap mata uang asing, maka MNC akan melakukan pinjaman dalam mata uang lokal. Demikian pula sebaliknya. Dalam dunia perdagangan internasional ada beberapa pasar yang dapat digunakan untuk multinational corporation, yaitu ada yang pertama pasar nilai tukar internasional, yang kedua ada pasar uang internasional, yang ketiga ada pasar kredit internasional, yang keempat ada pasar obligasi internasional, dan yang terakhir ada pasar saham modal internasional. Kita masuk ke pasar nilai tukar internasional. Ketika MNC atau pihak lain melakukan investasi atau meminjam dari pasar asing, mereka umumnya bergantung pada nilai tukar internasional untuk memperoleh mata uang yang dibutuhkan. Karenanya tindakan investasi atau meminjam internasional umumnya membutuhkan nilai pasar nilai tukar internasional atau foreign exchange market. Foreign exchange market memfasilitasi perdagangan dan transaksi keuangan internasional. Multinational corporation atau MNC mengandalkan pasar nilai tukar internasional untuk mengkonversikan mata uang asalnya dengan mata uang negara asing dibutuhkan untuk melakukan kegiatan MNC tersebut. Dalam kegiatan perdagangan internasional ada beberapa lembaga yang fasilitasi kegiatan ini. Salah satunya adalah pasaran terbang. Jika salah satu bank mengalami kekurangan mata uang asing tertentu, bank tersebut dapat membeli mata uang yang diperlukan dari bank lain. Inilah yang disebut dengan perdagangan antar bank. Adapun beberapa karakteristik bank yang menyediakan pertukaran mata uang, yaitu yang pertama ada persaingan kurs, yang kedua ada hubungan istimewa, yang ketiga kecepatan pertukaran, yang keempat nasihat mengenai kondisi pasar terkini, yang kelima nasihat peramalan. Pasar nilai tukar internasional berfungsi untuk memudahkan pertukaran mata uang dan memfasilitasi perdagangan dan keuangan internasional. Sistem yang digunakan dalam pertukaran mata uang asing ini telah berubah dari masa ke masa. Diawali dengan standar emas, lalu menjadi perjanjian tingkat kurs tetap, dan akhirnya menjadi sistem kurs yang berkembang. Transaksi pertukaran nilai mata uang dilakukan melalui bank-bank komersial. Kurs atau nilai tukar antara dua mata uang di berbagai bank dapat berbeda-beda. Jika suatu bank mengalami kekurangan mata uang asing tertentu, bank tersebut dapat membeli mata uang yang diperlukan dari bank lain. Perdagangan antar bank yang terjadi seringkali disebut pasar antar bank atau interbank market. Dalam pasar nilai tukar dikenal beberapa jenis pasar berdasarkan waktu transaksinya, yaitu yang pertama ada pasar spot, pasar di mana transaksi pertukaran mata uang dilakukan segera. Kurs yang digunakan sering disebut dengan kurs nilai atau spot rate. Yang kedua ada pasar berjangka. Pasar di mana transaksi pertukaran mata uang dilakukan pada suatu saat tertentu. Kurs nilai tukar untuk pembelian atau penjualan suatu jenis mata uang dan untuk mata uang tentu ditetapkan. Kurs ini sering disebut kurs berjangka atau forward rate. Pada transaksi ini terdapat kontrak berjangka yang sering disebut dengan kontrak forward atau forward contract. Kontrak ini menentukan jumlah mata uang tertentu yang dibeli atau dijual pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang dengan kurs tertentu. Tujuan dari kontrak ini adalah untuk melakukan lindung nilai dari pembayaran masa yang akan datang. Dan yang terakhir ada mata uang berjangka dan pasar opsi. Kontrak future mata uang atau currency future contract menentukan volume standar slot mata uang tertentu untuk dapat dikonversi pada tanggal kontrak tertentu. Pada future juga digunakan untuk sarana lindung nilai suatu mata uang kontrak
kontrak future sedikit mirip dengan kontrak forward dengan perbedaan bahwa kontrak future dijual di bursa sementara kontrak forward dijual di bank komersial. Kontrak opsi dibagi menjadi dua macam, yaitu opsi jual atau opsi beli. Opsi beli mata uang atau currency call option memberikan hak untuk membeli mata uang tertentu pada harga tertentu atau harga eksekusi atau harga penyerahan atau strike price atau exercise price pada jangka waktu tertentu. Opsi beli digunakan untuk lindung nilai utang masa depan. Opsi jual mata uang atau currency put option memberikan hak untuk menjual mata uang tertentu pada harga tertentu selama pada periode tertentu. Opsi jual digunakan untuk lindung nilai piutang masa depan. Opsi beli dan jual dapat dibeli pada bursa. Opsi dapat dibeli pada bursa dan lebih fleksibel dibanding kontrak forward karena tidak menimbulkan kewajiban tertentu atau dapat memilih untuk digunakan atau tidak. Nah, dalam transaksi pertukaran mata uang dikenal beberapa istilah, yaitu yang pertama ada selisih kurs, jual atau beli bank. Selisih jual beli atau jual beli atau bid and ask spread mencerminkan perbedaan antara kurs beli dan jual dan ditunjukkan untuk menutupi biaya yang terkait untuk memenuhi permintaan perlukan mata uang. Selisih kurs beli atau jual biasanya dinyatakan sebagai persentase dari kurs dan jual. Ya, yang kedua ada kurs langsung dan tidak langsung. Kurs langsung atau direct quotation adalah kurs yang mencerminkan nilai mata uang asing dalam dolar. Yang terakhir adalah persentase mata uang, yaitu merupakan jumlah suatu mata uang per unit mata uang asing lainnya. Kita masuk ke pasar uang internasional. Pasar uang pasti dibutuhkan oleh setiap negara karena pasar ini memfasilitasi antara pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang memerlukan dana. Fungsi pasar uang internasional adalah menghubungkan dana dari deposan kepada peminjam dalam kaitannya dengan MNC. Biasanya institusi keuangan ini menerima deposito dan menawarkan pinjaman dalam berbagai mata uang. Secara umum, pasar uang internasional berbeda dengan pasar uang domestik dalam hal jenis mata uang dan jumlah transaksi yang biasanya lebih besar dari pasar uang domestik. Pasar ini berfungsi untuk memastikan bahwa dana akan ditransfer secara efisien dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau penampung pada pihak yang membutuhkan atau peminjam. Perbedaan pasar uang internasional dengan pasar domestik adalah dalam hal jenis transaksi yang terjadi antara institusi keuangan dengan MNC. Transaksi keuangan dilakukan dalam berbagai jenis mata uang dan dalam jumlah besar. Pasar uang internasional mencakup bank besar pada negara di seluruh dunia, antara lain Citigroup, JP Morgan Chase, dan lain-lain. Fungsi utama dari bank dalam pasar ini adalah untuk menghubungkan dana dari deposan ke peminjam. Fungsi lainnya adalah peminjam antar bank. Dua elemen penting dalam pasar uang internasional adalah pasar uang Eropa dan pasar uang Asia. Motif menggunakan pasar keuangan internasional. Yang kedua ada dua poin, yaitu pasar uang Eropa dan pasar uang Asia. Pada pasar uang Asia itu terdapat 3 peraturan signifikan memberikan kontribusi untuk arena persaingan global. Itu yang pertama adanya Undang-Undang 1 Eropa. Peraturan ini dikeluarkan pada tahun 92 dan berlaku di negara-negara Uni Eropa. Beberapa isi dari peraturan ini yang relevan dengan isi perbankan, yaitu yang pertama adanya modal dapat mengalir dengan bebas di seluruh Eropa. Yang kedua, bank dapat menawarkan berbagai jenis pinjaman, sewa guna usaha atau leasing, dan sekuritas di seluruh Uni Eropa. Yang ketiga, adanya peraturan terkait persaingan merger dan pajak akan serupa di seluruh Uni Eropa. Yang keempat, adanya suatu bank yang didirikan pada
pada salah satu negara Uni Eropa memiliki hak untuk melakukan perluasan di negara Eropa lainnya. Aturan lain dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa bank yang memasuki Eropa memiliki kekuatan perbankan yang sama dengan bank yang telah ada. Aturan ini juga berlaku untuk bank non Amerika Serikat yang memasuki Amerika Serikat. Lalu ada peraturan selanjutnya yaitu kesepakatan Basel. Sebelum tahun 87, standar modal yang harus dipenuhi bank berbeda antar negara sehingga memungkinkan bank untuk memperoleh keunggulan persaingan dari bank lain. Pada Juli 88, melakukan kesepakatan Basel atau Basel Accord, disepakati bahwa bank harus memiliki modal yang setara dengan minimal 4% dari asetnya. Lalu peraturan yang terakhir ada yang kesepakatan Basel kedua. Dan tujuan dari adanya kesepakatan Basel II adalah untuk mengoreksi ketidakkonsistenan yang masih ada di antaranya adalah mengatur perbedaan jaminan antar bank, mengatur risiko operasional atau risiko kerugian yang berasal dari proses atau sistem internal yang tidak baik atau gagal. Next. Nah, kita masuk ke pasar kredit internasional. Multinational corporation kadang-kadang dapat pinjaman berjangka dari industri keuangan lokal yang bersifat sangat menengah. Tapi MNC juga memiliki kemampuan untuk memperoleh pinjaman jangka menengah melalui bank yang berlokasi di pasar asing. Pinjaman ini biasanya diberikan dalam mata uang dolar atau mata uang lain yang dibutuhkan dan umumnya jatuh tempo dalam 5 tahun. Umumnya, bank menerima deposito jangka pendek dan memberikan pinjaman jangka panjang. Maka jatuh tempo aktifanya akan berbeda pasifanya. Hal ini memiliki dampak negatif terhadap kinerja bank saat suku bunga meningkat. Untuk menghindari risiko ini, umumnya bank menggunakan pinjaman dengan suku bunga mengambang. Tingkat bunga berubah sesuai dengan pergerakan pada beberapa suku bunga atau seperti LIBOR, London Interbank Offer Rate, yang merupakan suku bunga pinjaman antar bank. Kredit internasional bertujuan untuk memberikan pendanaan jangka menengah melalui bank yang berlokasi di pasar asing. Pinjaman selama 1 tahun atau lebih yang diberikan oleh bank untuk MNC atau badan pemerintah di Europe dinamakan Eurocredit atau pinjaman Eurocredit Loan. Pinjaman ini diperoleh pada pasar Eurocredit atau Eurocredit Market. Pinjaman ini dapat diberikan dalam bentuk dolar atau mata uang lain dan umumnya jatuh tempo dalam 5 tahun. Untuk tingkat bunga yang diberikan disesuaikan dengan pergerakan pada beberapa suku bunga pasar seperti London Interbank Offer Rate. Pada pasar kredit internasional ini juga dikenal pinjaman sindikasi, yaitu pinjaman yang diberikan oleh beberapa bank. Yaitu beberapa bank membiayai suatu proyek yang sama. Pada pinjaman sindikasi ini, terdapat bank utama bertanggung jawab untuk melakukan negosiasi dengan sang peminjam. Termasuk ke pasar obligasi internasional. Salah satu kemampuan lain yang dimiliki oleh MNC adalah kemampuan untuk memperoleh pinjaman jangka panjang di pasar asing. Adanya 3 alasan yang menyebabkan MNC memilih menjual obligasi di pasar obligasi internasional, yaitu yang pertama, para penjual obligasi mengetahui bahwa mereka dapat menilai peminat tinggi dengan menjual obligasi di negara asing tertentu dibandingkan dengan menjual obligasi tersebut di pasar mereka sendiri. Yang kedua, ada multinational corporation lebih menyukai mendanai proyek asing tertentu dengan mata uang tertentu, dan karenanya berusaha memperoleh dana dalam mata uang yang banyak digunakan. Yang ketiga, adanya pendanaan di negara asing dengan tingkat bunga yang lebih rendah memungkinkan MNC mengurangi biaya pendanaan. Meskipun multinational corporation mungkin akan terkena risiko nilai tukar. Nah, kita masuk ke pasar modal internasional, pasar saham internasional. Sebentar. Multinational corporation biasanya memperoleh dana jangka panjang dengan mengeluarkan saham di negara asalnya. Namun multinational corporation juga dapat menarik dana dari investor asing dan menjual saham di pasar nasional. Saham yang ditawarkan lebih mudah terjual jika ditawarkan di beberapa pasar. Selain itu, pengeluaran saham di negara asing dapat meningkatkan kita perusahaan di negara asing tersebut.
Kita masuk ke poin terakhir, yaitu perbandingan pasar keuangan internasional dan bagaimana pasar keuangan mempengaruhi nilai MNC. Pergerakan arus kas dari suatu MNC dapat dikelompokkan menjadi 4 fungsi yang seluruhnya membutuhkan pasar nilai tukar asing. Yang pertama, adanya perdagangan asing dengan klien bisnis ekspor impor. Ekspor impor akan menghasilkan arus masuk kas asing, sementara impor membutuhkan arus kas keluar asing. Yang kedua, adanya investasi asing langsung atau akuisisi set real asing. Fungsi ini membutuhkan arus kas keluar, namun menghasilkan arus masuk kas di masa yang akan datang, berupa dividen untuk induk perusahaan MNC atau penjualan aset asing tersebut. Yang ketiga, adanya investasi jangka pendek atau pendanaan dalam bentuk sekuritas asing. Yang terakhir, adanya pendanaan jangka panjang dalam bentuk obligasi internasional atau bursa saham asing. Induk perusahaan MNC dapat menggunakan pasar uang untuk obligasi internasional untuk memperoleh dana dengan biaya yang lebih mudah dibanding dengan dana domestik karena adanya perbedaan suku bunga di tiap negara. Dengan melakukan hal tersebut, MNC dapat mengurangi biaya utang dan karena mengurangi nilai rata-rata tertimbang biaya modal sehingga menghasilkan penilaian yang lebih tinggi. MNC juga dapat menjual ekuitas di beberapa perusahaan saham asing dibandingkan dengan menjual ekuitas di perusahaan negara asalnya. Jika MNC memperoleh biaya modal yang lebih rendah, maka MNC dapat mencapai penilaian yang lebih tinggi. Sekian materi dari saya pada hari ini. Saya akan melakukan sesi Q&A atau tanya jawab kepada partisipan. Silakan partisipan yang akan bertanya. Permisi, mau bertanya. Ya, silakan. Oke, Maya. Biasanya negara luar kalau invest di negara kita berupa apa ya? Oke, pertanyaan saya tampung. Mungkin akan langsung saya jawab. Biasanya investor dari negara asing itu masuk ke Indonesia juga invest berupa ini mendirikan apa ya, ya mungkin dia invest modal karena mendirikan perusahaan di negara Indonesia juga karena negara asing itu banyak yang invest di sini karena juga Indonesia kan juga bentuknya juga ramai kan, sehingga sumber daya manusianya juga banyak. Dan yang kedua, Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam juga. Jadi Indonesia menjadi pilihan yang tepat untuk investor negara asing untuk membuka perusahaan di sini untuk apa ya, mengolah bahan baku yang belum jadi menjadi bahan jadi, karena sumber daya alam di Indonesia kan juga banyak juga. Itu seperti itu sih mungkin investnya. Gimana, apakah sudah jelas ya opini? Iya, sudah jelas. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Partisipan lainnya? Jika tidak ada, akan saya tutup materi pada hari ini. Saya beri waktu sedikit lagi ya. Oh iya, nggak ada ternyata ya. Ya udah, nggak apa-apa.
Terima kasih untuk partisipan hari ini. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena cukup banyak. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan saya, mendengarkan penjelasan dari saya tentang personal financial market ini. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah kata mohon dimaafkan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Kak. iya, boleh live, silakan.